Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi, NIM 2021-52056. Di sini saya akan membuat tabel dalam bentuk HTML dan diubah ke PHP dan menggunakan MySQL. Langsung saja. Pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat folder. Kita buka dulu Windows C dan kita pilih exam. Setelah itu pilih htdoc. Nah, di dalam folder htdoc itu, di sini kita akan membuat folder. Dan di sini sudah ada folder yang saya buat, yaitu folder bukuku. Nah, di dalam folder bukuku ada folder gambar. Dan juga di dalam folder gambar sudah ada gambar yang saya simpan dan saya beri nama. Nah, setelah itu kita buka PHP MyAdmin di MySQL, dan di sini sudah ada yang saya buat, yaitu DB tabel. Ya, terus di dalam DB tabel ada DB bukuku. Nah, nanti ini yang dua-dua saya akan gunakan. Nah, di mana sini di dalam PHP MyAdmin terdapat tabel yang sudah saya isi sebelumnya, yaitu yang pertama ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Nah, setelah kita buat ini, tinggal kita buka operator. Sebelumnya di sini saya menggunakan operator Visual Studio Code. Nah, di dalam Visual Studio Code tinggal kita buka menu file, lalu buka open folder. Nah, di sini muncul folder yang sudah kita buat tadi, yaitu folder bukuku. Kita klik saja, lalu kita select. Nah, di dalam folder bukuku ada folder gambar, dan dalam gambar ada gambar yang sudah saya simpan tadi. Nah, setelah itu kita buat file. Kita buat file, misalkan saya beri nama tabel.html. Enter. Nah, setelah itu tinggal kita buka saja Chrome. Nah, di sini saya menggunakan Bootstrap untuk contoh programnya. Di sini tinggal kita paste saja. Yang pertama itu kita pilih introduction document, lalu introduction. Di dalam introduction kita pilih starter template. Nah, di sini sudah ada source kodenya, tinggal kita copy lalu kita paste di Visual Studio Code. Nah, setelah itu kita save, dan untuk H1 nya kita ubah saja, kita ubah itu dengan kita carikan untuk navbarnya. Di sini banyak macam-macam navbar, tinggal kita pilih yang pengen kita mau. Nah, di sini navbar ini yang ingin saya pakai, saya paste saja di H1. Nah, lalu navbarnya kita ubah jadi data buku.
Terus hello world nya juga kita ubah jadi data buku. Untuk detailnya data buku. Lalu ini kita hapus saja. Setelah itu kita save dan kita cek lagi. Kita buka di localhost bukuku. Nah, ini tabel HTML. Nah, di sini sudah muncul navbarnya. Nah, dan di sini saya akan mengecilkan navbar ini agar batasnya sampai di sini saja, agar tidak berjauhan. Yaitu kita di bawah body kita ketik saja di kontainer. Nah, setelah itu kita enter. Nah, ini kita cut saja, pindahkan ke sini. Kita cut, kita pindahkan ke bawah kontainer. Lalu kita save. Setelah itu kita refresh. Nah, di sini sudah jadi. Nah, dan saya di sini ingin membuat tipografi yang di bawah sini. Tinggal kita ketik saja di navbar, cari tipografi, lalu kita cari yang mau kita buat. Nah, ini tipografi yang berada di tengah-tengah. Langsung kita copy lalu paste lagi di bawah navbar. Ini kita ubah saja namanya menjadi data buku yang tersedia. Buku yang tersedia. Dan ini kita hapus saja. Terus sini kita pilih, kita ganti jadi crud. Terus create update dan delete. Lalu kita simpan. Di situ kita refresh lagi. Nah, di sini sudah muncul tipografinya. Dan saya ingin membuat di sini untuk jaraknya, yaitu kita pilih saja text center, sebelahnya kita tulis mt 3 lah, save. Lalu kita, nah di sini sudah bisa muncul. Nah, setelah itu kita buat tabel di bawah figur. Nah, di sini saya cari tipografi tabel. Nah, ini ada. Nah, ini saja kita ambil. Lalu kita paste di sini. Nah, lalu kita save. Kita cek kembali lagi. Nah, di sini sudah ada tabel yang. Nah, di sini kita ganti saja nomor, judul, pengarang, penerbit, gambar, dan aksi. Yang pertama itu kita lakukan adalah mengubah pagar ini menjadi nomor. Terus judul, apalagi tadi itu
judul, pengarang, penerbit, kategori, penerbit. Nah, di sini kurang, kita copy saja langsung. Penerbit, pengarang, penerbit, kategori gambar sama aksi. Terus di sini kita buat lagi jadi 6 bagian. Judul, pengarang, penerbit, kategori sama gambar. Oke, untuk judulnya kita beri nama Bruceli, buku Bruceli. Pengarangnya kita buat saja Erlangga misalkan. Nah, terus penerbitnya Sutoyo. Kategori film. Terus untuk gambarnya kita ketik IMG. Nah, di sini gambar. Nah, Bruceli sesuai gambar yang kita simpan tadi, namanya itu Bruce Lee. Lalu di sini lagi kita ketik gambar. Nah, setelah itu yang ini kita hapus saja. Lalu kita simpan dan kita refresh. Nah, di sini sudah muncul gambar untuk data bukunya. Ini terlalu besar, jadi kita kecilkan saja. Itu kita kecilkan. Itu style. Kita width, terus 100 px. Kita save. Setelah kita save, lalu kita refresh ulang. Nah, di sini sudah kecil, dan di sini tinggal garis saja kita buat itu di dalam tabel dia. Di sini tabel hover, terus tabel berderet. MT, kita kasih MT3 lah untuk jaraknya. Lalu kita save. Setelah itu kita refresh. Nah, di sini saya mau kasih ke MT5 saja. Terlalu kecil, terlalu berdekatan. Nah, sini sudah jadi. Setelah itu untuk mengubah ke PHP, yang pertama itu kita ubah nama HTML nya
menjadi tabel PHP. HTML kita hapus saja. Setelah itu kita buat lagi file untuk koneksinya, titik PHP. Terus di sini kita sudah PHP. Terus connect MySQL SQLi localhost root titik koma di luar dalam kurung, terus db MySQLi select db, select db, terus dalam kurung salah, connect koma, terus db tabel, ini yang ada di database SQL, db tabel titik koma, lalu if koneksi berhasil, titik koma. Koneksi berhasil. Lalu kita save. Setelah itu di PHP HTML kita ubah di sini menjadi PHP include koneksi PHP titik PHP. Kita save, lalu kita refresh, semoga tidak error. Nah, di sini error. Untuk itu kita keluar dulu, baru kita kembali. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah itu untuk ini tabelnya sudah kita hubungkan ke database, jadi sudah aman.
Nah, ini koreksi berhasilnya, kita hapus saja karena sudah terkonek. Kita save, kita cek lagi. Nah, sudah. Setelah itu saya akan mengkonekkan database-nya yang judul sama pengarang, kategori, penerbit, gambar, aksi, agar di database pihak admin tinggal kita menambahkan saja nanti. Nah, di sini sudah ada. Terus kita buat lagi sini PHP admin PHP-nya. Kita ketik query. Select kali from. Di sini kita harus sesuaikan yang di database, yaitu DB bukuku. DB bukuku. Terus skip. Nah, dan sini kita atur saja otomatis untuk penomorannya.
menghafal Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran hadis atau surat-surat tertentu, atau jika juga dalam mengatakan Al-Quran yang biasanya kita mengatakan Al-Quran dalam waktu 1 bulan, itu mana sekali. Tapi jika juga kita mengatakan dalam setengah bulan Ramadan ini, itu hanya bisa 2 kali. Jemaah sholat kali yang berbahagia. Amalan yang selanjutnya adalah memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Amalan ini juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni memberikan makanan kepada orang yang berpuasa itu berbuka puasa. Ada hadis yang berkata, pada siapa yang memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa, niscaya dia akan mendapatkan pahala. Nah, untuk skopnya sini kita ubah saja. Satunya kita hapus. Kita PHP echo nomor titik koma. Apa saja yang dapat disampaikan ini adalah amalan-amalan yang sedikit yang mudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Kegiatan yang ini kita lakukan secara sendiri ataupun secara ini kita hapus saja. kita bersikap melakukannya setiap hari sampai akhir Ramadan. Dan kita harus bersemangat untuk melakukan amalan-amalan tersebut dalam bulan puasa Ramadan. Jangan hanya kita juga bersemangat dalam akhir dan puasa awal saja Ramadan, tetapi kita harus semangat berpuasa Ramadan dari hari akhir, dari hari awal sampai hari akhir Ramadan. Kemudian umur ma'akola, pada tanggung ma'akola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita copy saja ininya. Kita ganti sini judul, terus pengarang. Penerbit kategori, judul pengarang, penerbit, kategori. Terus untuk gambarnya kita hapus saja. Kita ketik PHP. Di sini kita ketik PHP. Gambar. Nah, setelah itu tinggal kita save. Setelah itu kita save dan kita cek apakah error atau tidak. Nah, di sini sudah terhubung ke database, jadi otomatis tinggal bisa kita tambahkan saja.
misalkan ini dilarang gondrong, terus pengarangnya Erlangga lagi misalkan, terus Jogianto ke penerbit, kategori umum. Di sini kita isi gondrong JPG. Kita edit, ada yang salah, namanya tidak gondrong JPG. Nah, di sini sudah ada 2 data buku. Kita cek lagi apakah otomatis. Nah, terus ini sudah otomatis guys. Terus selanjutnya di sini saya akan membuat tambah. Tinggal saya cari saja di sini di menu ikon, lalu kita pilih bukan menu ikon, kita akan membuat button. Button, kita copy saja ini, lalu kita paste di atas tabel. Nah, di sini. Nah, untuk ininya kita ganti, primary-nya kita ganti jadi tambah. Lalu kita save. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah muncul tambahnya. Terus saya mau kasih tanda plus, tinggal pilih saja ikon di sini plus. Kita pilih saja yang kita inginkan yang mana. Sini banyak pilihannya. Saya pilih yang inilah. Tinggal copy saja tuh. Lalu kita paste di Visual Studio Code di sebelumnya tambah. Setelah itu kita save dan kita cek lagi. Nah, di sini sudah muncul tanda ikon plus. Nah, setelah itu aksinya saya ingin menambahkan edit sama delete. Yang pertama itu kita cari lagi ikonnya, ikon edit. Kita pilih saja yang ini, fill. Lalu kita copy. Setelah itu kita paste di bawah gambar sini. Lalu kita save. Habis itu kita refresh lagi. Nah, di sini sudah ada aksinya, yaitu edit dan sisa delete lagi. Delete. Kita pilih saja yang ini. Lalu kita paste di bawah edit tadi. Kita save. Setelah itu kita refresh. Nah, di sini sudah muncul aksinya, yaitu edit sama delete. Inilah hasil tabel data buku saya melalui HTML dan diubah ke PHP menggunakan SQL.
Terus terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen belajar HTML, PHP. Semoga bermanfaat video ini, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.